Oke guys, kembali lagi di channel Story Trailer dalam pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 7. Disclaimer dulu ya, ini cerita diambil dari novel, jadi suara sama video berbeda. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like videonya. Oke, tanpa berlama-lama, lanjut aja ke ceritanya. Di episode kali ini, diawali 1 bulan penuh pasca kompetisi. Lindong mengisolasi diri di aula seni bela diri. Fokus sepenuhnya pada penyerapan energi dan penyempurnaan mata iblis sunyi. Menyadari betapa sulitnya mengendalikan teknik mematikan itu, ia menempuh metode latihan mental yang ekstrim, terus-menerus membiarkan dirinya diserang oleh makhluk ular huang di dalam loh batu. Berkat perlindungan jimat batu misterius, ia mampu bertahan dari siksaan tersebut, hingga kendalinya meningkat pesat. Dedikasi ini tak hanya membuahkan kekuatan, tetapi juga menjalin ikatan unik dengan orang tua buta, penjaga aula yang kini memperlakukan Lindong jauh lebih hangat dibandingkan siapapun. Interaksi rutin di aula akhirnya mengungkap identitas asli lelaki tua itu. Gumo, seorang tetua sekte Dao dengan status yang bahkan melampaui Chen Zhen dan Wu Dao. Lindong terkejut mengetahui bahwa kebutaan Gumo adalah harga mahal yang dibayar demi menguasai mata iblis sunyi. Kegagalan awal yang merenggut penglihatan fisiknya justru memicu tekad Gumo untuk beralih ke kultivasi energi mental, memungkinkannya melihat dunia jauh lebih jernih daripada sebelumnya. Kegigihan Gumo dalam menaklukkan energi korosif teknik tersebut memancing rasa kagum mendalam di hati Lindong, sekaligus menjadi jembatan yang mempererat hubungan keduanya. Sebulan berlalu dalam kedamaian yang asing bagi Lindong. Perlahan namun pasti, ia mulai menganggap aula sunyi sebagai rumah, jauh dari ketegangan mematikan medan perang kuno yang menuntut kewaspadaan konstan. Suasana damai di sini perlahan melunturkan kekejaman dan insting bertahan hidup ekstrim yang selama ini tertanam di tulang-tulangnya, menggantikannya dengan ketenangan batin yang langka. Di depan tablet batu hitam, sosok kurus Lindong duduk diam, hingga mata pada permukaan tablet itu berkedip, mengirimkan gelombang energi misterius yang meresap tepat ke garis abu di dahinya. Saat garis itu memudar dan matanya terbuka, kilatan kepuasan melintas. Ia telah membuat kemajuan pesat dalam mata iblis sunyi. Keberhasilannya itu langsung disambut suara serak Gumo yang memuji perkembangannya. Lindong dengan rendah hati mengaitkan kemajuan itu dengan bimbingan sang paman senior, sebuah panggilan akrab yang dipaksakan Gumo karena ia membenci formalitas gelar penetawa. Pria tua buta itu menepis pujian Lindong dengan senyum kecut, lalu memberitahu bahwa Wu Dao telah menunggunya di luar. Benar saja, Wu Dao berdiri di sana. Kehadiran wakil kepala aula itu cukup mengejutkan, mengingat kesibukannya mengurus masalah internal sekte selama sebulan terakhir yang membuatnya jarang terlihat. Saat Lindong muncul, Wu Dao tertawa kecil, sembari memuji kemampuan sosial pemuda itu. Ia tak habis pikir, bagaimana Lindong bisa meluluhkan hati Gumo dalam waktu singkat. Sampai-sampai seorang wakil kepala aula seperti dirinya dilarang mengganggu latihan dan dipaksa menunggu di luar. Wu Dao lantas menjelaskan tujuan kedatangannya, sebuah misi eksternal yang dirancang sebagai latihan adaptasi bagi murid baru. Lindong akan bergabung dengan murid-murid lain tanpa beban tanggung jawab yang terlalu berat. Sebuah praktik standar di sekte super untuk menempa anggotanya. Wu Dao pun memberi isyarat agar Lindong mengikutinya, menemui rekan satu tim, meski sempat menangkap senyum ganjil yang mencurigakan di wajah lelaki tua itu saat berbalik. Lindong menepis keraguannya dan bergegas menyusul. Perjalanan mereka melintasi gugusan pegunungan aula sunyi berakhir di sebuah platform raksasa di sisi utara. Namun sesampainya di sana, raut wajah Lindong berubah menjadi keraguan saat mengenali sosok yang telah menunggu. Seorang gadis muda berbalut blus putih dan rok hijau tengah menatapnya dengan sorot mata malas. Di balik mata indahnya yang cerah, tersembunyi kilatan intrik dan kejahilan yang tajam. Dia adalah Ying Huan Huan, gadis yang memiliki impresi pertama buruk terhadap Lindong dan pernah mencemoohnya sebagai pembual sombong yang tak tahu malu saat awal kedatangannya di sekte Dao.
Di bawah sorotan matahari, Ying Huan-Huan tampak memukau dengan kuncir kuda yang memberinya kesan energik. Namun alih-alih terpesona, Lindong justru merasa terjebak, seketika menyadari alasan dibalik senyum aneh Wu Dao tadi. Selain gadis itu, hadir pula dua pemuda tinggi berpakaian hitam dan putih yang menatap Lindong dengan sorot merendahkan. Arogansi mereka adalah pemandangan umum bagi murid aula sunyi yang sering dianggap remeh oleh aula lain. Namun Lindong menanggapi tatapan superior itu dengan ketidakpedulian. Lindong menilai kedua pemuda asing itu memiliki kekuatan setara Jiang Hao, menjelaskan sikap angkuh mereka sebagai murid elit. Di sana mereka disambut oleh penetawa Baiwa yang antusias, menyoroti prestasi Lindong sebagai murid baru yang sensasional. Ying Huan-Huan hanya bisa terdiam, mengakui dalam hati bahwa pencapaian Lindong memang sempat mengejutkan dirinya dan saudarinya. Sikap Lindong yang tetap rendah hati di hadapan pujian sang penetawa, menuai kagum, membuat Wu Dao merasa bangga dan semakin yakin akan masa depan gemilang murid andalannya. Kejutan kembali menghampiri Lindong saat penetawa Baiwa menunjuk Ying Huan-Huan sebagai pemimpin misi. Bagi veteran medan perang kuno seperti Lindong, menyerahkan komando pada gadis yang tampak lugu dan manja terasa menggelikakan. Namun keraguannya sedikit goyah saat melihat dua murid senior yang angkuh itu justru menerima keputusan tersebut tanpa bantahan, mengisyaratkan bahwa gadis itu menyimpan kemampuan yang tak terduga. Seolah mampu membaca skeptisisme di mata Lindong, Ying Huan-Huan segera mengkonfrontasinya dengan senyum manis yang menyembunyikan kelicikan rubah. Merasakan intimidasi terselubung itu, Lindong secara pragmatis memilih untuk langsung menyatakan kepatuhannya demi menghindari konflik. Respon cepat ini mematahkan niat Ying Huan-Huan untuk berdebat lebih lanjut, meski ia tetap melontarkan sindiran tajam mengenai pengalamannya yang jauh melampaui penampilannya. Ketajaman lidah gadis itu hanya bisa membuat Wu Dao dan penetawa Baiwa bergeleng-geleng kepala tanpa daya, menyadari bahwa bahkan senioritas pun tak luput dari sasaran kalimat pedasnya. Ekspresi Lindong tak goyah sedikit pun menghadapi sindiran senioritas itu. Meski mengakui pengalaman misi Ying Huan-Huan, baginya naluri bertahan hidup yang ditempa dari kekejaman medan perang kuno jauh lebih berharga daripada sekedar pengetahuan sekte. Sikap acuh tak acuh ini justru membuat Ying Huan-Huan bergetak gigi. Karena kesal, tanpa membuang waktu lagi, gadis itu melambaikan jari lentiknya ke udara, mengirimkan sinyal suara yang memanggil seekor kondor hijau raksasa dari pegunungan. Begitu tunggangan itu mendarat, Ying Huan-Huan dan dua murid lainnya segera melompat naik. Lindong menyentakkan diri, memberi hormat terakhir pada Wu Dao sebelum menyusul mereka. Dalam sekejap, kepakan sayap raksasa kondor itu menciptakan hembusan angin kencang, membawa rombongan kecil itu melesat meninggalkan sekte dengan kecepatan kilat. Sepeninggal rombongan itu, Wu Dao tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya mengenai tujuan misi mereka. Bloodcliff Grounds, wilayah kacau yang dipenuhi berbagai karakter berbahaya. Namun penetawa Baiwa menepis kecemasan itu dengan santai, meyakinkan bahwa misi tersebut hanyalah pemeriksaan rutin terhadap aktivitas hewan iblis di tambang Yuan milik sekte. Meski Baiwa percaya penuh pada kemampuan 4 murid elit tersebut, firasat buruk yang tak terjelas tetap mengganjal di hati Wu Dao. Sementara itu di angkasa, pelindung energi alami burung kondor hijau membuat perjalanan terasa tenang, meski mereka melesat secepat kilat. Dari posisi duduknya di belakang, Lindong mengamati bagaimana kedua rekan pria terus berusaha mencari perhatian Ying Huan. Lindong memaklumi ketertarikan itu. Pesona vitalitas dan bakat gadis itu memang sulit ditolak. Namun keramaian itu justru membuat Lindong merasa sepi. Tatapannya beralih ke hamparan hutan di bawah, memicu rindu pada Lin Diao dan Lin Yang yang telah sebulan pergi tanpa kabar. Rasa cemas menyelinap, mengingatkan betapa asing rasanya berjuang sendirian tanpa kehadiran dua sahabat yang selama ini menjadi sandarannya. Ying Huan-Huan memecah keheningan dengan menegur Lindong karena bersikap terlalu pendiam, yang menurutnya bisa disalahartikan sebagai kesombongan. Lindong hanya bisa pasrah mendengar tuduhan itu, meski dalam hati ia merasa justru dirinya lah yang diabaikan. Namun suasana cair kembali saat Ying Huan-Huan meyakinkan Lindong bahwa sebagai ketua tim, ia akan menjamin keselamatan juniornya itu. Selama misi, jaminan jengaka ini sukses mengubah pandangan Lindong. Ia menyadari
menyadari bahwa meski tingkah Ying Huan seringkali di luar nalar, gadis itu pada dasarnya adalah orang baik yang peduli pada rekannya. Sikap meremehkan dari dua murid senior yang menjanjikan perlindungan dengan angkuh seketika luntur saat topik beralih ke mata iblis sunyi. Pengakuan Lindong bahwa ia telah menguasai teknik tersebut mengejutkan semua orang dan memaksa Ying Huan merevisi penilaiannya terhadap Lindong. Meski ia masih menyisakan skeptisisme terkait kitab suci penghancuran besar, Lindong memanfaatkan momen itu untuk menggodanya perihal taruhan masa lalu mereka. Jika ia berhasil menguasai kitab tersebut, Ying Huan harus memenuhi satu permintaannya. Serangan balik ini sukses membuat gadis itu salah tingkah. Dengan wajah memerah, Ying Huan berusaha menutupi rasa malunya dengan ejekan tajam sebelum membuang muka. Bagi Lindong, tingkah laku Ying Huan ini menjadi hiburan tersendiri yang menjamin misi kali ini tak akan membosankan. Di punggung kondor yang membelah langit biru, Ying Huan memaparkan detail tujuan mereka, Blood Rock Grounds. Wilayah perbatasan yang akan dicapai dalam 5 hari ini terkenal sebagai zona tanpa hukum, sarang para buronan kelas kakap yang masuk dalam daftar pencarian. Setelah Lindong memahami peta kekuatan wilayah Suan Timur, menyadari betapa seriusnya daftar tersebut, mengingat bahkan senior legendaris Zhong Tong pernah menduduki daftar itu akibat konflik dengan Gerbang Yuan. Fakta bahwa Zhou Tong sanggup bertahan meski menjadi target utama membuktikan betapa mengerikannya standar kekuatan para buronan di daftar itu. Menyadari resiko ini, Ying Huan secara khusus memperingatkan tim, terutama dengan tatapan tertuju pada Lindong untuk menahan diri dan tidak memancing masalah. Di tanah sekejam ini, status mentereng sebagai murid Sekte Dao seringkali tak cukup untuk menjamin keselamatan nyawa mereka. Misi mereka bertujuan menyelidiki gangguan di tambang kristal nirwana, aset krusial bagi pasokan energi sekti Jangkun dan Yuan. Dua murid senior setingkat 7 Yuan nirwana menanggapi tugas ini dengan santai, bahkan berencana mengunjungi pelelangan setempat. Namun, perhatian Lindong tertuju pada Ying Huan. Gadis itu berada di puncak tahap 7 Yuan Nirwana dengan kedalaman kekuatan yang sulit diukur, menjadikannya yang terkuat di antara mereka. Merasa aman dengan kekuatan timnya, Lindong memutuskan menikmati misi ini sebagai kesempatan berharga untuk menjejaki dunia luar. Setelah 5 hari perjalanan, mereka tiba di perbatasan. Pemandangan hutan seketika berganti menjadi tanah tandus berwarna merah darah yang memancarkan aura ganas dan tidak stabil. Lindong bisa merasakan bahaya mengintai dari balik kegelapan, membenarkan reputasi kacau tempat tersebut. Tanpa perlu berdiskusi, Ying Huan mengambil inisiatif mengarahkan kondor ke pos tambang Sekte Dao Teda untuk menemui murid yang bertugas. Setelah setengah jam melintasi wilayah berbahaya itu, sebuah gunung merah dengan bangunan-bangunan pertahanan terlihat di kejauhan. Ying Huan yang tampak sudah hafal medan tersebut segera memperlambat laju kondor dan membawa mereka mendarat perlahan di puncaknya. Pendaratan mereka di pelataran batu segera memicu respon sigap dari belasan murid Sekte Dao yang berjaga, namun ketegangan dan kewaspadaan mereka seketika luluh menjadi rasa hormat dan kegembiraan saat mengenali sosok Ying Huan di antara mereka. Di antara mereka, seorang wanita mungil bernama kakak senior Fang menyambut Ying Huan dengan kehangatan yang menunjukkan kedekatan hubungan mereka. Setelah berbasa-basi sejenak, Ying Huan memperkenalkan timnya. Jiang Kun dan Yuan Ling diterima dengan wajar karena sudah cukup dikenal. Namun perkenalan Lindong memicu reaksi berbeda. Mengetahui bahwa Lindong adalah murid baru Aula Sunyi yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirwana, senior Fang tak bisa menyembunyikan keraguannya. Baginya, mengirim murid dengan kultivasi serendah itu ke wilayah berbahaya seperti Blood Rock Grounds adalah keputusan yang sangat tidak lazim. Tatapan meremehkan para murid terhadap kultivasi Lindong segera diredam oleh Ying Huan yang membeberkan prestasi tempur pemuda itu kepada Yuan Fang. Penjelasan bahwa Lindong mampu mengimbangi Jian Ho dalam waktu singkat membuat Yuan Fang, murid senior Aula Langit sekaligus pengelola tambang, menaruh hormat. Interaksi sopan Lindong semakin mempererat hubungan mereka. Situasi berubah serius saat Yuan Fang memimpin mereka ke lokasi insiden, memperingatkan bahwa gangguan kali ini terasa ganjil dan berbeda dari serangan hewan iblis biasa.
Kepergian mereka menuju tambang diiringi oleh tatapan mata misterius yang mengawasi diam-diam dari kegelapan puncak gunung, menandakan bahaya tersembunyi yang siap menyergap. Yuan Fang membawa mereka menyusuri area tambang yang dijaga ketat hingga tiba di sektor terdalam yang berwarna merah darah. Dari ketinggian tebing, masalah utama pun terungkap. Sebuah hutan di bawah mereka telah diduduki oleh kawanan kera iblis kristal api. Melalui sensor mentalnya, Lindong mendeteksi lebih dari 40 aura ganas di sana, yang kekuatannya tidak kalah dari ahli tahap 5 Yuan. Yuan Fang menjelaskan bahwa monster-monster ini sangat merepotkan karena selalu menyerang berkelompok. Inilah alasan mengapa penjaga tambang tidak berani bertindak gegabah, karena upaya pengusiran paksa berisiko tinggi menyebabkan kematian massal bagi para murid. Melihat kerumunan kera yang tak wajar itu, Lindong menyimpulkan adanya anomali energi yang memikat mereka, membantah asumsi Yuan Fang bahwa hutan itu hanyalah tembak biasa, namun menerobos barisan pertahanan puluhan monster setingkat tahap 5 Yuan Nirwana adalah tindakan bunuh diri bagi pasukan biasa. Menyikapi kebuntuan itu, Ying Huan mengambil inisiatif dengan tawar ringan yang meremehkan kekerasan frontal. Ia terbang ke angkasa dan melancarkan serangan Yuan Power ke bawah, sengaja memancing reaksi dari kawanan kera tersebut sebagai langkah awal rencananya. Ledakan Yuan Power di dalam hutan seketika memancing kemunculan luzinan kera setan kristal api yang menatap tajam dari atas pepohonan. Sementara Lindong mengamati tubuh merah kristal monster itu yang memancarkan energi liar tersebut. Ying Huan justru melayang tenang dan mulai memetik senar gitar dari energi hijau samar di hadapannya. Alunan musik merdu itu ternyata mengandung serangan gelombang suara kuat hingga memaksa Lindong melindungi telinganya dengan Yuan Power agar kesadarannya tidak kabur. Efeknya instan, kera-kera ganas itu satu persatu jatuh terlelap menghantam tanah. Melihat keberhasilan itu, asa bangga menyelimuti hati Ying Huan, sementara Lindong diam-diam mengakui kehebatan teknik serangan suara gadis itu yang mampu melumpuhkan musuh tanpa kontak fisik. Di bawah pimpinan Ying Huan, kelompok itu bergerak cepat menembus hutan yang kini sunyi tanpa gangguan kera. Namun kewaspadaan Lindong meningkat ketika ia merasakan ketidakaturan Yuan Power alami yang semakin pekat saat melangkah lebih dalam. Saat menyusul Ying Huan yang terpaku kaget, pandangan mereka tertuju pada sebatang pohon hitam legam yang menerobos tanah merah yang terkoyak. Pohon itu memancarkan kilau sedingin baja dengan simbol-simbol kuno alami, serta dihiasi 5 buah merah menyala yang tampak goyah siap terjatuh. Sementara Lindong segera menyadari aura luar biasa dari objek tersebut, Ying Huan dan anggota lainnya tercengang mengenali keberadaan pohon kuno Yuan abadi itu, membuat suasana hutan seketika hening dalam kekaguman. Kegembiraan Ying Huan nyaris berujung petaka saat ia melangkah mendekati pohon hitam itu. Namun insting tajam Lindong menyelamatkannya. Tepat saat Lindong menarik gadis itu mundur, tengah pijakan mereka meledak dihantam tangan berapi raksasa yang menyembur dari dalam bumi. Sambil membawa Ying Huan menghindar ke dahan pohon yang aman, Lindong mengamati sosok merah dalam yang kini mendarat di samping pohon pusaka tersebut. Aura jahat yang menyapu laksana badai, serta perbedaan fisik yang sangat mencolok, segera menyadarkan Ying Huan bahwa penghalang di hadapan mereka bukanlah kera biasa, melainkan sang raja kera kristal api. Waduh, di episode kali ini, Lindong dihadapkan dengan musuh barunya, yaitu sang raja kera. Bisakah Lindong mematai habis kera tersebut, ataukah Lindong malah terkena serangan diam-diam? Nantikan pembahasan selanjutnya. Kinan di sini pamit. Bye-bye!